Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Maryam dengan NIM E73219071 dan video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Balaghah kelas C3 semester 4 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan tentunya diampu oleh dosen kita, Bapak Fatonizaka LC MTHI. Nah, pada video kali ini kita semua mendapat tugas untuk belajar bersama mengenai tamsil. Apa itu tamsil? Nah, tamsil dalam kajian etimologi atau dalam kajian bahasa adalah sebuah lafadz di mana lafadz itu adalah bentuk lafadz masdar yang mengikuti wazan taf'ilan yang berasal dari fi'il sulasi mazid yang mempunyai makna perumpamaan. Nah, dalam kajian terminologinya, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan bahwa tamsil, ya, di mana al-mislu adalah sebuah perumpamaan dari yang satu dengan yang satu, di mana dengan perumpamaan itu mempunyai fungsi untuk menjelaskan yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam video kali ini, bagaimana tamsil sendiri itu dalam kajian ilmu balaghah? Tamsil dalam kajian ilmu balaghah termasuk dalam klasifikasi pembahasan dalam ilmu bayan, di mana dalam kitab Jawahirul Balaghah, setelah muqaddimah ilmu bayan, yang pertama kali dijelaskan adalah tasbih, dan di dalamnya tasbih jika dibagi dalam tinjauan wajah syibihnya itu ada tasbih tamsil dan ada tasbih ghairu tamsil. Apa perbedaan antara tasbih tamsil dan tasbih ghairu tamsil? Nah, tasbih tamsil adalah sebuah perumpamaan di mana perumpamaan di sana dirangkai dengan beberapa banyak gambaran. Hal yang banyak, hal yang lebih luas, tidak tunggal dan tidak mufrad. Contoh, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, sampai setelahnya summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibim minas sama'i fi dhulumatin wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang tasbih tamsil. Mengapa tasbih tamsil? Karena di situ rangkaian wajah syibihnya bukan suatu hal yang mufrad atau tunggal, tapi suatu keadaan. Dapat digarisbawahi bahwa tasbih tamsil yang disamakan bukanlah sifat, tetapi keadaan. Ketika membicarakan tentang keadaan, maka di dalamnya ada rangkaian yang panjang. Tidak hanya dalam satu rangkaian kata mufrad yang tunggal saja. Nah, bedanya dengan tasbih ghairu tamsil. Contoh, wajhuka kal badar, wajahmu bagaikan rembulan. Nah, ketika di sini sudah wajahmu bagaikan rembulan, maka yang diperumpamakan adalah suatu sifat, bukan suatu keadaan, di mana wajahmu bagaikan rembulan di sini adalah bentuk yang mufrad, yang tunggal. Maka dapat dipahami bahwa bentuk redaksi lafadz yang seperti itu adalah wajah tasbih ghairu tamsil. Nah, terletak perbedaannya adalah di sini ada tamsil dan ghairu tamsil. Nah, sedangkan ketika kita menoleh pada kajian ulumul Quran, tamsil dalam ulumul Quran, Imam As-Suyuti membagi tamsil di mana di situ ada al-amsal, ada al-amsal musarrih, al-amsal musarrih bih, dan ada al-amsal al-kaminah. Nah, di situ al-amsal musarrih bih adalah suatu perumpamaan di mana di dalamnya menggunakan adatut tamsil, menggunakan kata al-mislu ataukah yang jelas, yang tampak, yang nyata. Sama halnya dengan lafaz tadi, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro ila akhirih. Di situ menjelaskan bahwa lafaz
adat tamsilnya ka dan al-mislu terletak jelas dan tampak dalam lafaz tersebut. Berbeda dengan al-amsal al-kaminah, di mana di dalamnya tidak menggunakan adat tamsil yang tampak, yang nyata, tetapi dapat kita pahami bahwa lafaz tersebut mengandung perumpamaan. Contoh, la faridu wala bik awanum baina dzalik, di mana di situ dengan lafaz tersebut memberikan perumpamaan khairul umur awsatiha. Nah, jadi ketika dalam ilmu balaghah, dalam kajian ilmu balaghah, apa itu tasbih tamsil? Gandengannya ada tasbih tamsil dan tasbih khairu tamsil. Dan implikasinya dan penerapan dalam Al-Qur'annya, Imam Asy'uti membagi dua, ada al-amsal musarrih bih, ada al-amsal al-kaminah. Nah, tentunya di sini kenapa harus faedah menggunakan tamsil? Di sini ulama-ulama menyepakati bahwa dengan adanya tamsil, tentunya kita juga menyadari akan memberikan makna yang lebih mendalam dan lebih mudah kita terima dengan cepat. Dan hal itu juga memberikan keindahan kata yang lebih dalam daripada diucapkan tanpa ada wajah tamsil atau wajah tasbih tamsilnya. Dan tentunya di situ juga membuat orang-orang itu memantapkan makna dan pikirannya, serta membuat orang tertarik dan lebih suka dengan kaidah lafaz-lafaz tersebut. Nah, selain faedah tersebut, sama halnya dengan tasbih, di mana tamsil sendiri adalah komponen yang berada dalam lingkup tasbih, yakni tasbih tamsil juga mempunyai komponen-komponen yang sama dengan tasbih. Ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada adatus syabbah atau adatut tamsil, juga ada wajah syibihnya. Mathaluhum, hum di situ adalah musyabbah. Tata letaknya ada musyabbah, terus sudahnya itu adatut tasbih atau adatut tamsil, lalu ada musyabbah bih, lalu ada wajhus syabbah. Mathaluhum, hum di situ adalah musyabbah. Kamathalin, ka dan mathal adalah adatus syabbah. Mathaluhum kamathalil ladis tauqada naro adalah musyabbah bih, dan ila akhirihi itu adalah bentuk wajah syibih atau bentuk perumpamaan dalam lingkup yang sudah meluas dan menyamakan bagaimana antara musyabbah dengan musyabbah bihnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kesalahan murni dari saya dan semua kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman, tetap semangat dalam pembelajaran dengan tatap melalui online ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, terutama dalam bulan Ramadan ini. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.